Ya Allah, jadi nggak usah pernah takut miskin, karena kita didampingi Allah terus. Sakit katanya, nggak usah jadi kalau memang sudah kehendak Allah, terimalah. Asal sudah kehendak Allah, karena ada janjinya juga. Man maridho yauman walailatan, kata Rasul, siapa yang sakit sehari semalam, waradhiya bihi, dan ridho dengan sakitnya tadi itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Liridha'illah wa li syafa'ati rasulihi lana wa li walidina wa li jami'i ashabil huquqil wajibati alaina bi barakati ta'limina wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan kajian kita soal penataan hati. Penataan hati itulah yang disebut ilmu tasawuf. Amalannya bagus, lakunya bagus, tapi hatinya tidak bagus. Nah, itu namanya tidak bertasawuf. Padahal kalau sudah hatinya bagus, dipastikan amalannya bagus, akhlaknya bagus. Pagi ini kita sudah sampai kepada yang disebut muraqabah. Muraqabah itu saling intip, ya, saling pentelengi kata orang Jawa, saling intip antara kita sama Allah. Bapak pernah ngintip? Ibu-ibu pernah ngintip-ngintip nggak? Ngintip kantongnya bapak. Ya kan gitu ya saja. Bapak juga ngintip-ngintip. Nah, dibelanjain apa duit itu? Muraqabah
itu dalam bentuk kata lain. Kalau bahasa umumnya raqib, ya raqib. Raqib itu ya tukang ngintip, malaikat raqib atid, ya itu. Bagaimana cara ngintip Allah? Nah ini cara ngintip Allah dengan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini firman-Nya. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Begitu. Allah itu zat yang selalu memperhatikan kamu saat kamu bergerak dari tidur bangkit. Allah intip itu, Allah tengok itu ibu bangun tuh. Jangan dikira bangun nganggur, langsung tuh malaikat raqib. Ini orang bangun mau kemana ini? Bangun ini mau kemana ini? Ternyata ibu-ibu bangun menjelang subuh jam 4 baca doa dulu, ya, baca doa dan masuk WC untuk bersuci. Nah, niat untuk bersuci, kata Imam Ghazali. Di WC melakukan wudhu untuk suci hadas. Itu diintip terus oleh Allah. Jangan dikira dianggurin. Kalau bagus akan dibalas dengan kebagusan. Tapi kalau tidak bagus, di WC bangun tidur bukannya doa, ngambil HP. Oh, enggak puas, masuk WC. Dalam WC nonton HP. Itu apa yang ditonton itu misal gitu. Nah, itu dicatat oleh Allah. Wa taqallubaka fis sajidin, dan gerak-gerik kamu dalam sujud itu juga diperhatikan oleh Allah. Masya Allah. Bisa nggak hati kita juga nyambung untuk amalan itu? Dalam firman yang lain, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu, Dia itu ternyata menyertai kamu selalu, dimanapun kamu berada. Itulah ngintipnya Allah untuk kita. Lalu apa yang kita intip untuk Allah? Dua yang diintip. Satu, janji-janjinya. Yang kedua, ancamannya. Gitu. Janji Allah dan sampai ke surganya. Janji Allah itu apa? Apakah surga saja? Tidak. Tapi persekotnya surga itu akan diberikan sebelum mati. Tadi tuh bangun disorot pakai CCTV Allah. Ternyata gerak-gerik sujud dilakukan, baca Quran, berdoa, merintih dosa. Nah, kata Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau bisa melakukan itu sebelum subuh, ini salah satu janji Allah. Mudah-mudahan, tapi mendekati pasti, Allah akan mengangkat kamu pada derajat yang terpuji. Itu. Padahal modalnya sederhana. Bangun jam 4 lah. Mandi masih ada waktu, jam 4:30. Sholat tahajud 2 rakaat.
Yang belum witir, witir setelah tahajud. Kalau nggak sempat 3 rakaat, 1 rakaat jadilah witir. Menurut Imam Hanafi, sholat witir itu sholat wajib. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Maliki, ini kalau sudah 4 ada 3 yang setuju, itu namanya jumhur. Jumhur ulama mengatakan sholat itu cuma 5, tapi kata Imam Hanafi tidak, tambah 1 lagi, witir gitu. Akhirnya ulama-ulama berikutnya diserahkan kepada siapa yang memilih faham. Kalau ada yang ikut faham sholatnya 6 waktu, ya silahkan, yang penting konsekuen. Dan itu dibicarakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Qurtubi. Sudah ya, soal intip mengintip itu tadi. Nah, tadi intip yang bagus, janji Allah. Sekali lagi Abaji mau mengatakan, terutama untuk Abaji, janji Allah itu ujungnya surga, tapi pangkalnya persekot sebelum mati. Orang yang dekat sama Allah tidak mungkin tidak ketetesan rahmatnya. Tapi yang kedua juga hati-hati, ancamannya itu sama, puncaknya ancamannya neraka. Tapi persekot nerakanya itulah yang disebut kualat. Jangan coba-coba durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua itu dosa besar, bukan dosa kecil. Dosa besar. Kata Allah, kata Rasulullah, ya, yu'ajjiluhumallahu fid dunya, akan didahulukan sebelum wafat di dunia kualatnya. Itu. Jadi takut janganlah kualat, satu sama guru, yang kedua sama orang tua, yang ketiga sama ahli ilmu, ulama-ulama. Sebelum mati, sebelum pensiun diberhentikan, tidak hormat. Wah, kalau sudah durhaka sama nanti akan ada kajian. Kok seperti itu Abaji? Ya ada, aku yakin itu. Nah, perhatikan ini hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu, maqala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu ketika saya sholat di belakang Rasulullah, kata Ibni Abbas. Abbas itu pamannya Nabi. Ibni Abbas ini sepupu daripada Nabi. Dan ketika Rasulullah wafat, sahabat memposisikan Abbas nih, Ibni Abbas nih, sebagai ulamanya sahabat. Insyaallah. Jadi bukan sembarangan. Dari Ibni Abbas apa katanya? Rasulullah mengatakan begini, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin yahfazillah yahfazka, yahfazillah tajidhu tujahaka. Remaja, nah, ghulam masih kecil, maksudnya itu anak yang masih belum baligh. Nah, ghulam itu. Saya mau mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Hafalkan ya kalimat ini, katanya. Yang pertama, yahfazillah yahfazka. Jaga hubungan kamu dengan Allah, Allah pasti akan menjaga kamu. Sama sampo saja dijaga oleh sampo. Ada kan sekarangnya lagi ada sampo-sampo ya. Ini mak samponya, bukan polisi. Kalau polisi mah banyak yang baik. Iya. Ada yang rajin jamaahnya polisi itu.
Ada yang hafal Quran polisi itu ada. Ada yang mendirikan majelis, ada polisi itu. Nah, yang keterlaluan ini ya Sampo itu lah. Jadi kalau kita menjaga hubungan sama Allah, kita pasti dijaga hubungannya. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Masya Allah. Kalau kamu senantiasa berhubungan baik dengan Allah, maka kamu akan menjumpai Allah di hadapanmu. Ya Allah, jadi nggak usah pernah takut miskin, karena kita didampingi Allah terus. Sakit katanya, nggak usah jadi. Kalau memang sudah kehendak Allah, terimalah. Asal sudah kehendak Allah, karena ada janjinya juga. Man maridho yauman walailatan. Kata Rasul, siapa yang sakit sehari semalam, waradhiya bihi, dan ridho dengan sakitnya tadi itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosa sebelumnya dihancurkan, dihapuskan oleh Allah. Gitu. Jadi kita orang yang ada hubungan sama Allah tuh nggak pernah nggak pernah terlalu derita. Ketika kami sekolah dulu, saya ini alhamdulillah walaupun tidak pinter-pinter banget, tapi tidak di bawah banget gitu. Masuk 3 besar. Tapi kawan-kawan kita yang boleh dikatakan maaf ya, di bawah kita pada berangkat ke Mekah untuk sekolah. Sedangkan kami nggak mampu berangkat, jangankan harta, orang tua pun nggak punya. Apa kata guru kami ketika melepas mereka di Lawangan? Lawangan tuh pintu desa, kan diarak tuh, jemput di pintu desa. Duh, kawan-kawan kita itu, kita agak sombong juga di hati, ya Allah, tapi merintihnya kepada Allah. Padahal Engkau takdirkan saya 3 besar, tapi saya tidak berangkat. Pecah tangis kita di situ. Ditepuk pundaknya oleh guru saya tadi, rupanya lagi ngelamun itu. Tak, ditepuk. Ini disengaja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, katanya begitu. Pasti akan dipilihkan yang terbaik untuk kamu. Walaupun kamu tidak berangkat bersama mereka, ada yang lebih hebat dari Allah untuk kamu. Gitu. Disitulah tuh. Walaupun kita derita seperti itu, tidak terlalu nista gitu. Dicium tangannya, dipeluknya. Saya cium tangan guru itu dan saya peluk, dia peluk dengan doanya tadi. Ya, alhamdulillah, walaupun nggak terlalu jauh mondok, kami ya muter-muter di sekitar Jawa Barat, Jakarta, Banten di situ. Dan akhirnya setelah tua-tua ini bisa ke beberapa negara untuk ngaji dan perbandingan. Jadi nggak usah pernah jadi apa? Jadi derita, tengok uang lain rumahnya lebih bagus. Jangan-jangan ngurusnya yang susah. Rumah kita sederhana tapi mudah ngurusnya. Betul nggak tuh? Mudah ngurus. Sederhana tapi lebih nyaman. Bukan berarti mereka tidak lebih nyaman. Itu bagian Allah untuk mereka. Ada bagian Allah untuk kita yang lebih dari itu. Anak kita mungkin soleh, begitu loh. Kita nggak punya hutang, tidak mustahil. Ada yang punya mobil bagus tapi hutang, gitu. Punya motor bagus hutang. Jadi ambil yang positifnya. Wa'lam annal berikutnya wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, Abdullah namanya tuh bin Abbas, mintalah kamu sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan manakala kamu minta isti'an, minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Laju teringat dengan Oma Irama ya.
Mama Irama kalau sudah ya, baca Fatihah itu nangis dia. Itu. Bahwasanya dia apa saja kesulitan dan apa saja yang dia mau minta, dia menggunakan Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Nah, lalu teringat lagi sama Gus Mus. Tahu Gus Mus? Tokoh harismatik Nahdlatul Ulama. Namanya Mustafa Bisri. Ya, Gus Mus. Kalau kamu ada hajat, bacalah Fatihah itu. Dan ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang-ulang sampai 11 kali, kata beliau begitu. Sakit lututnya, baca. Dan Abaji amalkan itu. Aku ada sulit-sulit. Ternyata walaupun gak dikontan, mungkin dosa kita banyak. Lama-lama ada jalannya. Gitu. Nah sekarang ada orang nggak boleh baca Fatihah. Ngirim Fatihah nggak boleh. Baca Fatihah untuk kesembuhan anak yang lagi sakit. Nenek-nenek ini biasanya disodori oleh anaknya, anak cucunya lagi panas. Udah Bu, kalau nggak bisa doa yang lain, baca Fatihah. Peluklah si bayi kecil tuh. Baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 11 kali, baru diterusin. Tiupin di ubun-ubunannya tuh. Insya Allah. Kalaupun masih ada panasnya, anak kita, cucu kita bertahan dengan panasnya. Minimal itu tolongan pertama. Dan tidak mustahil berulang kali dibaca dalam keadaan wudu, hatinya hadir kepada Allah, Allah tolong sembuhkan cucu kita ini. Gitu. Jadi kita ini lengkap sebenarnya. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Jangan kamu tidak tahu, umat berkumpul untuk menolong kamu dengan sesuatu, untuk memberikan kemanfaatan mereka kepada kamu apa saja, tapi mereka ternyata nggak bisa, ya, kecuali dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah. Tuh. Jadi semuanya kepada Allah. Tapi wa ini jitama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Sebaliknya manusia rame-rame untuk membunuh. Ya. Ya, silakan. Sebaliknya orang untuk mencelakai kita tidak bakalan terjadi katanya, kecuali kalau sudah ditakdirkan oleh Allah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Apa maksudnya? Pena sudah diangkat, kertas sudah kering dengan tulisan. Maksudnya itu sudah diputuskan itu bakal terjadi. Jangan sampai tidak tahu. Begitu. Jadi memang maksudnya ini segala sesuatunya itu adalah dengan ketentuan Allah. Ya Allah. Tapi itulah tadi, ini hadis seperti itu. Tapi di hadis lain Allah bahkan dalam firman-Nya memberikan kesempatan kita untuk berikhtiar. Allah punya hak untuk mentakdirkan, tapi kita punya hak untuk ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu sendiri yang mau merubahnya. Sama dengan saya nih, saya yakin Pak, sebenarnya
Kalau Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu diamalkan dan tidak diobok-obok, hanya untuk kepentingan sesaat beberapa orang, negeri ini akan segera tercapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, begitu. Jadi intinya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Allah punya kekuasaan untuk menentukan, tapi kita punya ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ya salah satunya doa, salah satunya amalan. Bangunlah malam. Itu ikhtiar itu upaya, memilih ikhtiar, milih yang terbaik. Nah, maka di sini nih, ya, hadis tadi itu maknanya sebagai berikut. Nah, coba perhatikan. Yang pertama, tahrimu su'ali ghairillahi ta'ala mimma la yaqdiru alaihi illahu. Haram meminta kepada selain Allah, ya. Wajibnya minta kepada Allah, terutama yang tidak mampu kita buat. Apa tuh? Seperti rizki, minta berkecukupan rizki, mintalah kepada Allah. Ngerengek aja lah, ngerengek seperti anak sama wong tua. Nah, tentunya kita adalah hamba kepada Allah. Wasyifa, kemudian juga kesembuhan, rengek saja. Wal maghfirah, ampunan dosa. Jangan dianggap enteng dosa kita nih. Ma waqa'al bala illa bidzambin, dosa itulah penyebab datangnya bala. Wan nasri wa ghairiha, dan pertolongan. Nah, makanya ya sudahlah itu. Saya tertarik dengan Oma Irama dan tertarik dengan Gus Mus. Perbanyak baca Fatihah manakala ada kesulitan. Amma ma jarat alaihi adatun nasi ayyata'awanu fihi mimma yaqdiruna alaihi fala mani'a min su'alihim. Tapi sesuatu yang berjalan dalam kebiasaan manusia untuk saling minta tolong, itu tidak masalah. Minta bantu sesama. Seperti apa? Kal isti'arah, pinjem meminjem benda. Wal istiqrad, pinjam meminjam utang, uang. Itu yang berlaku, kebiasaan di tengah-tengah kehidupan. Tapi yang tidak mampu jangan minta lain kepada Allah. Haram. Ya Allah, apa mintanya tuh? Allahumma aksir mali. Ya Allah, perbanyaklah fasilitas hidupku. Wa waladi, malah ditanya itu, perbanyaklah anak keturunanku. Wa barik li fima a'taitani. Nah, itu mintanya begitu. Berkahilah apa yang telah engkau berikan kepada kami. Wa atil hayati li ta'atika. Panjangkan hidup kami untuk taat kepadamu. Wa ahsin amali, tolong bimbing amalanku menjadi amalan yang baik. Waghfirli, dan ampuni dosaku. Nah, begitu. Itu dibenarkan. Ayo sekarang malahan mintanya anaknya sedikitnya. Hartanya banyak, minta anak sedikit katanya Ustaz. Masya Allah. Jadi sekali lagi, hal-hal yang kita tidak mampu, silakan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada selain Allah hukumnya haram. Tapi yang terbiasa beredar di tengah kehidupan kita, boleh kita saling tolong, saling bantu. Wasta'inu bis sabri was shalah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi jangan saling tolong urusan dosa. Kira-kira ada yang bisa berfaedah untuk kita kajian hari ini? Nah, mudah-mudahan demikian. Inilah namanya tasawuf, kajian-kajian untuk penataan hati. Saya kira
ini man, ayo jangan berhenti mintalah kepada Allah. Ilmunya untuk kita ini yang sederhana, sekali lagi banyakin baca Fatihah. Ada yang ditanya nih, biasanya Bambang, ayo Bang. Kalau mirip Al-Fatihah kepada yang masih hidup, orang tua misalnya, nggak dapat hidayah atau anak, boleh? Boleh, boleh. Anak kita lagi jauh di tempat perkuliahan di daerah lain, kita rindu, atau kita dengar anak kita di sana lagi ada kesulitan atau sesuatu yang berat menghadapi ujian, bacalah Fatihah, minta kepada Allah. Ila hadrat itu namanya untuk disampaikan. Ila hadrati nabiyina, tolong sampaikan ya Allah ke hadirat nabi kita, begitu. Masya Allah itu. Wa ila hadrati ummi wa abi, bapakku, ibuku yang masih hidup atau yang sudah mati. Nah, bukan berarti hanya khususan untuk yang sedang mati, baik. Nah, bacakan Fatihah untuk anak saya, atau saya baca Fatihah dan tawassul dengan Fatihah ini, ya Allah, semoga ujian anak saya dimudahkan. Al-Fatihah, begitu. Jadi bacakan saja. Nah, kita ini sudah ada ilmunya, jarang dipakai, ya tak? Masya Allah. Apalagi kemudian sama ibu duduk bareng, sudah baca Fatihah, yuk kita baca Yasin. Nah, kata Rasulullah kan 5 quri'at lahu, baca Yasin, baca Fatihah, sama nanti hasilnya dengan apa yang ada pada hati kita. Kita kepengen anak kita sembuh, lulus, insya Allah lulus. Kalau tidak lulus, ada digenti dengan yang baik. Tidak jarang pengusaha besar tidak lulus sekolah, tidak jarang. Bahkan ada pengusaha besar di Palembang ini tidak bisa tulis baca. Nah, tapi Masya Allah dermawan dan sayangnya untuk orang Palembang, duitnya nggak habis-habis. Habis kapan bulan Ramadan, berbagi makanan, berbagi duit. Itulah yang pemilik martabak har. Sekolahnya nggak tinggi, tapi mungkin dengan ibadahnya, dengan amal, sehingga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kira-kira, ya. Apa lagi? Mana yang lebih sempurna iman malaikat, nabi, hamba Allah seperti kita biasa ini? Karena kalau malaikat diberi mukjizat, bukan mukjizat, diberi tugas sujud. Ya. Betul. Sedangkan nabi sudah diberi kelebihan seperti manusia biasa. Ya. Sudah tidak juga. Kalau kita mau sama Allah yang mau karena yang sempurna, sendiri melawan nafsu. Betul. Mana yang lebih sempurna iman kita sama malaikat? Iman kita lebih utama daripada iman malaikat, karena malaikat nggak ada nafsu. Dan memang ibadahnya cuma itu-itu saja. Tapi kita ini ibadahnya beragam. Dan kita memang dihalangi oleh nafsu. Nafsunya dikalahkan, mengalahkan nafsu itu lebih utama daripada malaikat. Bagaimana dengan para nabi? Nah, tentulah nabi yang lebih utama. Tapi kalau kita menjadi orang yang soleh sesuai dengan tuntunan Islam, maka ulama-ulamanya Nabi kita Muhammad SAW itu lebih tinggi daripada nabi-nabi sebelumnya. Itu. Jadi, nah cuma kita ini yang nggak bisa jadi ulama ini, jadinya ubaru inilah. Tapi sudah jadi pengikut Nabi kita Muhammad SAW lebih utama. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah,
waffiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri biwalidina wa husni talaqqi min masyayikhina waj'alna minal hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah. Kami cemburu ya Allah, Engkau telah menghidayahi hamba-hamba pilihan-Mu ya Allah, tapi kami juga hamba-Mu ya Allah. Persamakan kami dengan hamba-hamba-Mu yang Kau pilih ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa ibu bapa kami. Angkat anak kami, keluarga kami menjadi hamba-Mu yang soleh ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai syafaat buat kami, dunianya maupun akhiratnya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami adalah hamba-Mu yang dhaif, yang lemah, ternyata tidak mampu mengamalkan titah-Mu ya Allah. Berkali-kali kami coba, gagal ya Allah, dicoba lagi gagal ya Allah, dan gagal terus, gagal untuk jadi hamba-Mu yang baik ya Allah. Tanpa pertolongan-Mu ya Allah, sampai akhir hayat kami pasti gagal ya Allah. Tapi kami yakin Engkau adalah adil ya Allah. Engkau telah berikan keadilan kepada hamba-hamba-Mu yang Kau telah beri nikmat ya Allah. Masukkan kami golongan itu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan kami bersamakan dengan orang-orang yang Engkau murkai, mereka yang sesat ya Allah. Hidupkan kami laksana hidupnya para ulama, laksana hidupnya para orang-orang soleh. Matikan kami saatnya nanti dengan husnul khatimah. Kami mohon husnul khatimah ya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.